Halo Sobat Kebo, jumpa lagi dengan Mama Kebo, keluarga heboh dari Bali. Sekarang Mama Kebo lagi berada, nah lihat kan, ada buah coklat. Mama Kebo lagi berada di Desa Coklat ya. Kita lagi berada di Desa Coklat, tepatnya di Marge, Tabanan, Desa Cow. Jadi bagi sahabat Kebo mungkin yang berasal dari Tabanan atau khususnya dari Pulau Bali, mungkin kalian tidak asing lagi nih dengan yang namanya Desa Marge ya, atau wilayah Tabanan Marge, kalian tidak akan asing lagi. Jadi di sini di Desa Cow tepatnya ada Desa Coklat. Jadi proses pembuatan coklat dari buah begini sampai menjadi coklat yang kalian sering beli, yang kalian suka, itu diproduksi langsung di sini. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus vlog Mama Kebo kali ini. Sobat Kebo, sekarang Mama Kebo lagi ditemani dengan handling gate-nya daripada Desa Coklat ini. Om Swastiastu, Bli. Dengan Bli Sire. Saya Made. Dengan Bli Made ya. Ya, Bli Made di sini sebagai apa, Bli? Jadi di sini saya sebagai handling guide-nya. Jadi nanti untuk menjelaskan budidaya kakao sampai menjadi coklat, nanti saya yang membantu untuk menjelaskan gimana caranya dari buah sampai menjadi coklat itu. Jadi coklat itu sendiri. Yeah. Oke, untuk Desa Coklat nih, sebelum Bli Made mengajak kita jalan-jalan ya. Nah, dari kapan Desa Coklat ini terbentuk? Kurang lebih kalau untuk pabriknya tersendiri itu dimulai dari 2016-an. Tahun 2016-an. Jadi 2016 udah ada pabriknya di sini. Khususnya kalau kita selain di pabriknya kita ada di sini, juga kita sedia resto. Jadi Desa Coklat Bali itu namanya. Itu resto kita di sini. Kebetulan untuk Desa Coklat Bali atau restonya itu tersendiri itu kita bangun pas pandemi. Pas pandemi dari tahun 2020-2021 ya. pertengahan. Ya, gitu. Nah, saat pandemi itu kan lagi istilahnya pengunjung juga tidak begitu banyak ya, seperti benar, itu. Nah, terus gimana waktu itu dalam mempertahankan Desa Coklat Bali? Siap. Jadi untuk restonya tersendiri udah pasti sangat kena efek. Iya, benar. Pas pandemi, pastinya kita akan tetap terus berusaha untuk mendatangkan tamu. Kita juga punya tim marketing, udah pastinya efeknya udah pasti sekitar 50 atau 80%-an mengalami penurunan. Iya. Tapi pastinya kita nggak pantang semangat. Di sini kebetulan kita ada 2 resto sama pabriknya. Yap. Di saat mungkin minim operasional, mungkin minim job di restonya, kita akan ada perbantuan ke pabriknya. Nah, selain itu kan saya juga dengar-dengar nih coklat ini sudah sampai diekspor nih. Nah, hebat sekali loh sahabat Kebo, baru dibentuk 2016, kemudian di masa pandemi pun pabriknya ini masih tetap bertahan dan bahkan produknya bisa dijual ke mancanegara ya, seperti itu. Kemana negara bagian mana saja yang mungkin sudah? Yang terakhir kita ke Qatar, ya? Emirat Arab ya. Kita mungkin sekitar 6 ton. 6 ton ke Qatar 6 ton ya. ke Qatar, dan itu pas pandemi. Pas pandemi tahun 2021 dan itu langsung disahkan sama Bupati di sini. Bupati di sini ya. Iya, saya punya paman tuh di Qatar. Halo, nanti kalau paman saya nonton di Qatar, ada coklat dari Bali loh di sana. Tepatnya coklat buatan dari Desa Coklat Bali di Desa Tabanan ini ya. Iya, Desa Cow. Oke, terima kasih Bli. Sekarang kita mau jalan-jalan nih Bli. Bli akan menemani kita melihat proses pembuatannya sampai dengan bentuk coklat yang akan dijual ya Bli ya. Seperti itu. Oke, ikutin terus vlog kita. Nah sahabat Kebo, kebetulan Niki masih ada satu sampel yang memang disediakan untuk
tim Kebo Channel ya. Jadi kita mau coba buka karena Mama Kebo ternyata di Desa Coklat tahu loh hobi Mama Kebo makan coklat mentah gini ya. Ayo beli bisa Siap, dibuka. silakan. Oke, untuk pembukaannya kita pakai benda tumpul unik. seperti ini saja. Unik. Kita kenapa nggak pakai pisau Pisau. atau kita nggak pakai gunting? Karena kita nggak mungkin akan menciderai bijinya di dalam itu sendiri. Oh gitu caranya. Karena yang diolah itu adalah bijinya. Oh iya. Makanya iya. kita pakai Kalau pakai benda. pisau kan pasti dia Tergores. tergores, luka ya, Iya, ya benar. buka. Oke, untuk bukanya mungkin sesimpel Ini salad Kebo. Nah, habis itu terbelah gitu. Oh iya. Ih. Dan bagus banget dalamnya. Tuh. Ini enak banget nih coklat nih. Sebelum ini buah coklat ya sahabat Kebo yang belum tahu buah coklat ya. Jadi yang belum tahu buah coklat kalian ya tahu makan coklatnya aja, buahnya kalian nggak tahu di seperti ini. Mari kita icip rasa buah coklatnya. Rasanya seperti pizza. Asam-asam segar gitu. Pokoknya buah sirsak benar. Tomboknya benar-benar. Segar banget. Ini belum benar-benar sehat. Kalian mungkin bisa nonton vlog Mama Kebo yang sebelumnya panen coklat di kebun sendiri. Nggak selumer ini coklatnya ya, beda emang kalau langsung datang ke desa coklat sini. Coklatnya memang dari buahnya udah berkualitas sahabat Kebo. Enak-enak. Berarti dari habis ini dijemur ya beli ya? tidak, Ibu. Jadi kita fermentasi. Itulah bedanya kita. Jadi tujuannya kita fermentasi itu untuk menguatkan rasa coklat itu tersendiri. Itu kita fermentasi dulu selama 5 hari atau proses kram, mungkin kalau nggak asing dalam arti fermentasi. Itu kita kram, sama halnya kita kram atau fermentasi buah pisang. Kalau buah pisang perlu bantuan karbit untuk mematangkan. Tapi kalau fermentasi kakao itu tersendiri kita nggak butuh bantuan apa-apa, karena dagingnya itu atau pulpnya itu yang rasa asin Yang di sama luarnya. asam sama manis itu mengandung ragi. Oh gitu, berarti habis ini ditaruh aja begitu? Ditaruh saja, nanti biasanya kita akan sediakan keranjang bambu yang udah kita selimuti pakai karung beras dan dialaskan dulu pakai daun pisang. Setelah itu bijinya itu yang udah kita panen itu baru kita akan masukkan itu. Usahakan ada pulpnya atau ada dagingnya. Ada daging-dagingnya ini ya. Benar. Berarti bukan kayak Mama Kebo habis dimakan baru diperang, enggak. Berarti ini gagal produk ini. Oh gitu. Jadi memang dia habis setelah dibelah begini dikeluarkan langsung dia diperang gitu Kita ya. kram, kita fermentasi selama 5 hari. Setelah 5 hari baru ada proses pemisahan pulpnya atau dagingnya itu yang rasa asam itu. Iya. Baru setelah itu dijemur. Baru dijemur. Dijemur Iya. memakan waktu. Itu makan waktu 5 sampai 7 hari tergantung matahari bagus atau tidaknya. Juga ya prosesnya ya, harus dikeram 5 hari, kemudian setelah itu pemisahan lagi, kemudian dijemur lagi selama seminggu. Setelah sudah kering, Iya, jadi untuk tingkat kekeringannya udah pasti kita punya standar di sini. Kita tujuannya menjemur itu untuk menurunkan kadar air kurang dari 7,5%. Setelah udah dapat kurang dari 7,5% itu baru kita akan masuk ke mesin sangrai. ya mesin sangrai ya. Mesin Untuk sangrai, nggih. sangrai, kemudian Setelah disangrai baru kita akan pisah kulitnya. dipisahkan Proses lagi. pemisahan kulitnya itu kita jadikan pupuk. Ya. Dagingnya di dalam itu namanya nips. Nah, nips. Nanti kita lihat nips itu seperti apa sahabat Kebo. Iya. Setelah menjadi nips kita ada proses giling. Ya. Nah, tujuannya menggiling itu kita akan mencari hasilnya yang namanya pasta. Pasta ya. Nggih, mungkin kalau saya bisa menjelaskan tentang teksturnya seperti pasta gigi atau odol. Seperti odol. Bukan pasta, bukan mie pasta itu bukan. Bukan. Ya, bukan. Nggih. Iya. Nggih. Setelah menjadi pasta, step selanjutnya kita akan lakukan proses pressure. Itu kita akan bawa pastanya itu ke mesin pressure. Itu tujuannya untuk memisahkan lemak dari kakao itu sendiri sama powdernya. Iya ya. Nanti juga kita akan tunjukkan seperti apa bentuk
dari powdernya dan seperti apa bentuk daripada minyaknya itu. Minyak itu. Ya, oke. Setelah itu baru Setelah kita mendapatkan minyak dan powdernya itu kita proses selanjutnya untuk minyak tersendiri udah bisa kita langsung pasarkan. Iya, pasarkan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya ikutin lagi vlog kita. Sekarang kita lanjut ke ruangan. Siap. Sudah bersih-bersih prosesnya. Ya, jadi sahabat Keboh, disinilah tempat proses pembuatan coklatnya itu Pak ya. Jadi di sini ada ruangan dan memang kita tidak boleh masuk ke dalam. Jadi kita bagi sahabat Keboh di luar sana, adik-adik yang mau melakukan edukasi mau melihat bagaimana cara pengolahan coklat itu bisa di sini ya. Dan itu dilakukan di ruangan. Di ruangan ini. Jadi untuk step-stepnya biasanya kita kalau edukasinya kita kasih tahu step dari bone sampai menjadi coklatnya itu stepnya semuanya udah ada di sini. Oh, ya. Jadi langsung pengolahannya di sini Pak ya. Benar. Nah, dan ini ada beberapa produk hasil ini kita. seperti ini coklat rasa stroberi. Ya. Ini sahabat Keboh. Ini memang produksi dari desa coklat di sini Pak ya. Benar. Dan untuk pemasarannya sendiri selain di sini Kita udah ekspor Ibu. sudah ekspor Sudah ya? ekspor ya. Jadi kita untuk di sini ada udah kayak di Cocomart dan lain-lain itu udah ada. Masuk di Sudah masuk. supermarket. Nah, rasa anggur. Oh iya. Ya, ini adalah coklat kompor namanya. Jadi coklat kompor itu adalah ada campuran minyak sayurnya. Gitu. Jadi kita dua kunci coklat di sini. Ini coklat kompornya dan di sana adalah coklat konvertur namanya. Kalau coklat kompor itu ada campuran minyak sayurnya, nggak pure kita pakai minyak kakao. Tapi kalau di sana itu pure kita pakai minyak kakao. Oh, langsung pakai minyak Coklatnya. Jadi kalau di sini memang kenapa kita produksi kompor itu untuk mengikuti pasar. Karena orang lokal khususnya pastinya senangnya rasa coklat yang agak manis. Iya. Tapi kalau yang kompor udah pasti agak pahit. Karena nggak alami ya. Iya rasa benar, gitu. karena rasa coklat itu pahit. Pahit, Ibu. betul, Yang betul, bikin betul. manis itu adalah susu dan gula. Sudah dua ada gitu ya. Gitu. Jadi untuk kompor tersendiri pastinya kalau anak-anak Lebih itu suka. pasti lebih suka. Karena rasanya manis. Iya. Cuma yang dikenal di coklat itu adalah organik. Iya. Organiknya. Kebetulan di sini pabrik kita di Indonesia satu-satunya pabrik kita yang mengantongi sertifikasi organik di pabrik kita sendiri di sini. Mantap sobat Keboh. Jadi cuman kalau ini karena kita mengikuti pasar, saya bilang ini adalah coklat non organik. Iya. Kalau di sana adalah organik. Itu coklat organik dari sana ya. Dan pabriknya itu beda. Kita ada di Kute. Kalau pabriknya non organik ada di Kute. Kalau yang organiknya kita semua di sini. Di sini ya. Iya. Jadi semua diproduksi di sini ya. Benar. Oke. Nah ini Oke, lagi kebetulan di lagi sana proses. lagi panen butter. Ini apa ini? Butter. Butter itu Butter minyak dari kakao. Iya iya iya. Minyak kakaonya. Ini yang asli berarti ya? minyaknya. Asli. Kok warnanya tidak coklat? Itu minyaknya Bu. Pengolahan minyaknya itu seperti apa? Jadi nanti kita akan pressure dia. Pertama roasted bean kita dapat, setelah roasted bean pemisahan kulit dapat nibsnya itu kita giling menjadi pasta. Pasta itu untuk teksturnya kayak pasta gigi atau dog. Oh. Nah setelah menjadi pasta baru kita press dia. Tujuannya kita press itu karena untuk memisahkan lemak atau minyak dari kakao sama powdernya. Powdernya itu. Seperti itu nanti Step-step pembuatan. pembuatannya. Juga ada kulkas juga ya. Jadi untuk itu pendinginnya. Pendingin. Jadi ini tempatnya adalah temperatur tempering biasanya kita disebut di sini adalah temperatur untuk kristalisasi coklat.
instan, dibekukan. Dibekukan, dan biasanya kalau coklat itu kan agak-agak mengkilat, Bu. Iya. Itulah tempatnya di sini. Oh, Itu untuk menaik turunkan suhu Ya. biar dapat kristalisasi coklat. Seperti itu. Nah sekarang dibawa kemana nih? Itu biasanya setelah kita panen, kita diamkan dulu di suhu ruangan. Setelah suhu ruangan baru kita packaging. Jadi kita packaging atau kemas sebelum kita pasarkan. Nah di sana kita udah pasti ada tim kontrolnya, Iya. layak tidak untuk dipasarkan. Seperti itu. Jenisnya ya? Iya, pastinya setiap ruangan ada. Ada. Standar-standarnya ada pasti. Wah seru sekali Sobat Kebo. Jadi kita bisa langsung menyaksikan. Jadi Sobat Kebo yang berada di Bali nih, khususnya nih ya, yang ada di Bali, bila kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatan coklat yang kalian makan sehari-hari, yang kalian sering beli, yang suka coklat nih, terutama yang sering kalian beli di supermarket, itu cara buatnya seperti apa. Jadi tidak langsung manis begitu Pak ya? Iya, benar. Nggak langsung manis begitu. Prosesnya bisa kalian saksikan di sini di Desa Coklat. Tepatnya di mana Pak? Di Tabanan, di Banjar Cau. Marga ya, Marga Banjar Cau, Iya. Tabanan. Nggak jauh dari tempat tinggal Anda pastinya. Yang ada di Bali khususnya ya, segera datang ke sini. Bisa diajak untuk anak-anak, adik-adik, saudara-saudara kalian kan juga menerima Pak ya? Oke, bisa kita menerima. Jadi punya kalau untuk anak-anak kita juga bisa menerima untuk making coklat. Makin coklat. Making coklat. Jadi anak-anaknya itu biasanya buat sendiri anak coklatnya. Jadi coklatnya memang kita sediakan di sini. Iya. Nanti dia nyetak sendiri, isi topping sendiri, dan hasilnya itu boleh dibawa pulang. Ya, wah itu serunya. Nah. Benar-benar. Jadi bagi sahabat di luar sana yang punya anak bisa diajak ke sini untuk edukasi. Ini coklat yang kalian makan nih prosesnya buatnya seperti ini loh, seperti itu ya. Ya, Pak, kapan lagi jalan-jalan Ya, sambil belajar. Ya, jalan-jalan melali sambil belajar gitu. Oke. Jadi untuk di ruangan ini adalah tempat packaging kita. Jadi sebelum nanti kita pasarkan, pastinya kita akan diamkan dulu di suhu ruangan. Besoknya baru kita akan packaging. Packaging, jadi kita akan kontrol dulu itu layak atau tidak untuk dipasarkan. Setelah di packaging, kita langsung pasarkan. Untuk kemasannya mungkin saya Ada di ruangan ini. Oke. Jadi khususnya kalau seperti yang ada di sana itu Iya, tadi. untuk packagingnya kurang lebih seperti ini. Kita jual juga untuk per kilo. Kalau yang butter yang per 200 gramannya juga ada kita jual di sini. Oke. Nah, untuk kegunaannya udah pasti ibu-ibu udah tahu. Jadi di sini bisa buat masak, Benar-benar. dan lain-lain. Ini multifungsi. Oke. Jadi ada dua warna bisa lihat nih. Oke, Ini apa nah masaknya? pertama untuk step-stepnya udah pasti. Pertama roasted bean, itu biji dari kakao itu tersendiri yang udah disangrai. Step pertama. Step kedua itu adalah nibs. Nibs itu adalah roasted bean yang udah terpisahkan sama kulit. Kulitnya kita jadikan pupuk. Iya. Nibsnya itu atau dagingnya itu adalah kita sebut nibs. Nah inilah. Jadi dagingnya kecil-kecil ya, Iya. tidak sebesar bijinya itu. Karena itu udah pecah, karena itu udah disangrai, pastinya dia kering. Lucu ya. Pastinya dia kering. Ini udah kita press. Bentuknya untuk per kilonya harganya ada bentuknya seperti ini packagingnya. Iya, iya. Nah, kita juga jual yang kemasan yang lebih kecil, itu ukuran yang 200 gram, 150 gram dan lain-lain. Nah penggunanya sendiri kalau misalnya kita beli nih, Oke. setelah ini, Mhm. bawa pulang ke rumah itu apa? Biasanya ini untuk nyemil. Bisa Jadi langsung ini makan nih? bisa langsung dimakan. Untuk khasiatnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin anak-anak boleh untuk diet. Inilah dia recommended. Ternyata coklat bisa untuk diet. Iya, kan, yang sahabat bikin Kebo? gemuk itu adalah pemanisnya seperti gula Gulanya dan susu. susunya. Berarti kalau coklatnya sendiri langsung seperti ini berarti kayak kayak kacang-kacangan gitu ya? Kacang memang pahit, tidak ada obat yang manis, pastinya pahit. Ternyata coklat itu tidak semanis yang kita bayangkan ya. Yang bikin dia manis tuh ada tambahannya ya, ada susu dan memang gula. ingredientnya yang bikin mungkin efek sampingnya.
Ini dia jadi akan kecil seperti bakso itu. Nah, Oke. iya. Oh. Setelah menjadi nips ini kita akan giling atau kita hancurkan. Kan? Jadilah pasta. Ini yang tadi dijelaskannya pasta. Ya, cuma ini yang udah dicetak menjadi coklat blok. Ini yang 100% pure coklat. Coklat. Berarti rasanya pahit. Pastinya. Rasanya pahit. Nah, kalau rasanya pahit, ini bisa dicemil juga nih. Bisa dicemil. Dicemil juga. Bisa dicemil. Tergantung nanti masuk ke lidah atau tidak. Udah pahit ya, udah pahit. Bisa Oke. dicemil. Memang kalau memang niat pengen diet dan lain-lain pastinya bisa masuk. Beli yang murni, jangan beli yang Oke. coklat manis, belilah Oke. coklat pahit. Oke, step ini biasanya ini teksturnya kayak pasta gigi, cuman Iya. kalau ini kan udah dibekukan Bukan tadi ya. menjadi 1 kilo kemasannya. Nah, kemudian. Nah, kemudian setelah menjadi pastanya itu kita akan press press. lagi. Tujuannya untuk mengeluarkan minyak Minyak. dari kakao itu tersendiri. Dan inilah Jadilah dia. butter. Butternya. So simple, minyak itu kita cuma dinginkan, Bekukan. kita bekukan, kita cetak, jadilah butter. Hmm. Seperti itu, Ibu. Itu prosesnya untuk mendapatkan butter Butter. coklat, Iya. butter kakao. Iya. Iya. Dan ini bisa kita gunakan untuk masak. dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Bahan dasar dari white coklat itu adalah Butternya. Makanya kenapa ada coklat putih? Hmm. Kayak gini dia. Campur aja susu dan gula manis lah. Manis kan dia. Oke. Nah, ada serbuknya pula. Ini Setelah minuman. yang udah terpisah sama butter itu kita sebut powder. Powder, ya. Ya. Bedak, kayak bedak. Inilah dia. Ini yang 100%. Kalau ibu-ibu senang hobi buat kue di rumah seperti Bahan. brownies dan lain-lain, inilah bahannya. Bahan untuk power coklatnya ya, brownies Oke, coklat. silakan mampir ke Desa Coklat atau Coklat Bali Ya, benar. di daerah Tabanan. Tabanan Desa Chow. Oke. Ya. Nah, ini organik. Organik Organiknya. kakao powder. Nah, ini. Oke, setelah ini adalah drinking coklat. Jadi ini adalah powder memang diususkan buat diminum. Kalau Kalau yang tadi teman-teman berarti belum bisa diminum. bisa diminum, cuma tambah gula sendiri. Oh gitu, kalau yang ini Kalau ini udah kita campur isi gula, cuma jangan khawatir kita gulanya kita pakai gula kelapa. gula kelapa. Gula kelapa itu sehat dan nggak bikin gemuk. Betul. Oke, ini bisa diseduh di rumah buat ibu-ibu atau teman-teman, silakan. Nanti mungkin untuk di takarannya mungkin nanti kita kasih tahu di sini. Iya, untuk takarannya ya. Jadi bisa diseduh di rumah, diisi air hangat, tinggal diseruput langsung. Lengkap nih di Desa Coklat ini, sahabat Yahoo yang ada di luar sana. Kalian bisa berkunjung apabila kalian dari luar Bali. Bila kalian mau datang ke Bali, tulis tuh di jurnal kalian, tuh di schedule kalian harus mampir ke Desa Coklat di Marga Tabanan Desa Chow pastinya. Nah, ternyata di sini juga disediakan testernya ya, contohnya Iya, ya, benar. Pak ya. Oke. Jadi untuk tingkat kepahitannya mungkin kita akan bisa jelaskan, soalnya kita ada dark 100%, udah pasti itu rasanya pahit. Nah, saya mau rasa yang darknya nih, karena selama ini saya selalu menilai coklat itu manis. Iya. Ternyata coklat itu pahit loh. Iya. Jadi jangan salah dengan nama dan tampilan ya Pak ya. Orang yang manis depannya belum tentu dalamnya manis ya. Seperti coklat. Oke, silakan. Kita coba yang coklat ini. Iya. Oh, tampilannya seperti coklat biasa. Oke. Tampilannya seperti coklat biasa, sahabat Kebo. Ini potongan coklatnya kan kayak coklat kan? Iya. Ya kan? Kayak coklat. Nah, sekarang kita rasa. Ini biasanya kalau coklat-coklat di luar pasti manis nih. Sekarang kita mau coba rasa.
Pahit kehidupan kah? Lebih pahit kehidupan saya. Pahit banget, bener-bener pahit kali nih. Nggak ada rasa manisnya. Memang teksturnya coklat. Lebih kopi kalah ya, ini pahit banget ya. Ini pahit banget. Pahit. Itulah rasa coklat yang asli. Maka dari itu ini Tampilannya memang menggoda. Potongan tekstur saya ambil menggoda banget. Ini coklat nih, potongan coklat. Rasa-rasa nggak banget ya. Pahit. Oke. Nah ini yang tadi. Oke, itu sweet cacao nibs. Jadi nibsnya itu nanti akan kita campur pakai gula aren. Ini yang tadi kan? Itu nibsnya tadi, itu kan pure, itu nibs. Nah, kalau sekarang kita punya memang produk atau kita punya giniin baru, itu kita campur pakai gula aren. Oh ini sudah campur? Udah kita campur. Oh. Jadi rasanya itu gado-gado, ada rasa pahitnya dan rasa manisnya. Ini mixnya. Iya. Kita rasa. Masih lumayan lah. Iya, Yang ini masih bisa di lidah Mama Kebo, masih bisa. Masih bisa diterima. Yang tadi yang pertama enggak deh. Itu coklat menipu tuh. Pahit banget. Kalau ini masih bisa diterima. Ada rasa pahit-pahitnya. Iya. Ada rasa manis-manisnya. Ya. Iya. Masih. Oke. Oke, selanjutnya kita punya vegan. Vegan itu adalah coklat yang tanpa susu. Jadi kandungan coklatnya kita untuk vegan tersendiri itu 80%, 20% itu gula kelapa, dan itu vegan itu tanpa susu. Tanpa susu. Tapi di sini ada vegan almond, berarti Oke, kita pakai kacang almond Kacang di almond. dalamnya. ada mint, Vitamin, ada ginger. dan Coffee. coffee and cashew. Oke. Coba saya rasa yang Siap. mint. Nah, kita rasa yang mint dulu sahabat kebok. Baru buka aroma mintnya udah hangat banget ya. Jadi ini coklat asli 80% ditambah dengan tapi kelapa. Oke, mint dan Mint 20% gula Gula kelapa. kelapa. 20% aja gulanya. Enak. Ini sudah Masih walaupun tapi sudah lumayan enak dari yang pertama itu. benar. Karena saya ngerasain pahit duluan. Kalau dari yang manis duluan baru ke pahit bahaya ya. Makanya karena saya sudah rasa yang pahit, ini walaupun gulanya sedikit, hanya 20%, tapi lumayan enak. Enak banget ya. Kemudian Setelah itu kita punya banyak varian dark coklat. Yang dimaksud dark coklat itu mungkin saya contohkan kayak dark coklat 75%, itu artinya kandungan coklatnya 75%, 25%-nya itu adalah pemanisnya, ya. seperti susu dan gula. Jadi untuk tingkat mungkin kalau ingin belajar tentang memakan coklat yang mau pahit, jadi mungkin belajar dari 60, 70, 75, 80 sampai 100. 100%. Tadi Mama Kebo hebatnya 100% duluan tuh dimakan tuh. Oke. Dan rasanya wow. Pahit. Nah, benar. Nah, ini Nah. banyak varian di sini. Jadi Iya. kalian bila datang ke sini, di sini sudah disiapkan tester banyak varian. Apabila kalian suka yang mana, kalian bisa beli nih di belakangnya nih. Ada langsung pilihan yang sesuai dengan tester Benar. kan? Seperti itu, sahabat Kebo. Enggak, yang penting Mama Kebo sudah tahu tuh rasanya coklat 100%, coklat tanpa campuran apapun. benar. Rasanya. Penasaran? Datang aja ke sini. Ras datang ke sini. Iya.
Desa Coklat Bali juga ada restonya nih. Siap, benar. Ya, Oke. di belakang Mama Kebo restonya ya. Nah, Ya. di resto ini apa aja yang disediakan? Kita udah pasti kita menyediakan khususnya kita untuk spesial kita makanannya Indonesian food. Iya. Mungkin ada beberapa ke Western food. Mungkin kita akan Asian, kita akan fusion. Seperti mungkin saya gabung antara Western dan coklat. Kita akan gabungkan seperti kita punya our spesial seperti pizza coklat. Oh, pizza yang terbuat dari Mungkin coklat. teman-teman belum ada yang pernah nyoba pizza coklat dan spaghetti mungkin ada kita di sini. Spaghetti dari coklat juga. Benar. Spaghetti dari coklat tuh hebatnya Di nih. sini kita juga menyediakan our spesial seperti mujair nyat-nyat untuk menu-menu lama kita udah pasti ada di sini seperti nasi goreng, ayam dan lain-lain udah pasti ada di sini. Ya, jadi sahabat Kebo yang kalian mungkin mau mengajak rombongan atau kalian mau mengajak anak kalian ke sini untuk bisa melihat edukasi tentang pembuatan coklat dari awal sampai akhir. Yang menunggu tidak perlu khawatir, sudah ada disediakan tempat bagi mau makan siang, mau apa, banyak pilihannya di sini. Dan pastinya makanan yang terbuat dari coklat juga di sini ada ya, Bli, ya Ada. kan? Seperti pizza dan pasta tadi yang dikatakan oleh Bli ya, seperti itu. Oke, Bli. Ya sahabat Kebo, jadi kita sudah berada di resto dari Desa Coklat Bali ini. Nah, di sini yang terbest seller itu ada pizza coklatnya, yaitu di sini terus tadi katanya belinya ini terbuat dari 80% coklat ya. Pizza ini pembuatan 80% coklat dan ditambah oleh buah-buahan seperti ada nanas, kemudian ada kacang almond seperti itu. Dan kemudian ini adalah smoothies coklat juga yang Mama Kebo pesan, smoothies coklat, dan ada minuman hot coklatnya. Nah, jadi kita rasa dulu seperti apa rasa pizza coklatnya. Masih panas sahabat Kebo, dan juga ada kejunya gitu ya sahabat Kebo, lihat teksturnya. Ya, kita rasa. Gurih banget sampai Bob. Rasa coklatnya itu benar-benar nendang, benar-benar rasa coklat dan gurih gitu. Sangat gurih. Sahabat Kebo yang pingin tahu rasanya, penasaran dengan rasanya, silahkan datang ke sini. Benar-benar. Dari roti pizzanya yang garing, kemudian saus coklatnya, kejunya, ditambah segar dari rasa buah nanasnya, dan gurih dari rasa kacang almondnya menjadi satu. Enak banget sahabat Kebo. Dan pastinya ditemani dengan suasana yang sangat cantik ya sahabat Kebo ya. Dan juga tadi Mama Kebo memesan smoothies coklatnya. Dan smoothies coklat avocado. Ini udah tercampur dengan avokat. Segar banget sahabat Kebo. Rasa coklat dan alpukat menjadi satu. Nikmat banget. Ya sahabat Kebo, kalau Mama Kebo mau melanjutkan makan, minum, dan menikmati alam sekitar, terima kasih sudah mengikuti vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti vlog-vlog Mama Kebo selanjutnya. Dadah.